Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Total Quality Management akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Faktor Penghambat Pelibatan dan Pemberdayaan Karyawan, Implementasi Pelibatan dan Pemberdayaan Karyawan, menjelaskan penghargaan dan pengakuan prestasi karyawan. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan kepada teman saya untuk memaparkan materinya masing-masing. Nah, saya akan menjelaskan materi faktor penghambat pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Sebelum lebih lanjut, kita perlu mengetahui apa itu pelibatan karyawan dan pemberdayaan karyawan. Pelibatan karyawan adalah suatu proses untuk mengikutsertakan karyawan pada sebuah tingkatan organisasi dalam pembuatan keputusan dan pemecahan masalah. Sedangkan pemberdayaan karyawan yaitu dapat diartikan sebagai pelibatan karyawan yang benar-benar berarti atau signifikan. Tujuan dari pelibatan dan pemberdayaan karyawan yaitu untuk meningkatkan kemampuan organisasi dan untuk memberikan nilai kepada pelanggan. Ya, oke. Menurut Fandi Tejiptono, ada dua penolakan terhadap perubahan yang perlu diperhatikan, yaitu penolakan dari manajemen dan penolakan dari karyawan. Nah, penolakan manajemen terhadap penerapan pelibatan dan pemberdayaan karyawan antara lain. Yang pertama itu ketidakamanan, di mana hal ini akan dirasakan oleh para manajer ketika karyawan yang berada dalam tim kerja mencetuskan inisiatif atau ide yang dapat mengurangi kekuasaan manajer tersebut, sehingga manajer akan berusaha mempersulit kelompok kerja tersebut. Nah, yang kedua yaitu nilai-nilai pribadi, di mana anggapan manajer bahwa karyawan harus melaksanakan perintah yang diberikan oleh manajer tersebut. Kemudian ada ego, di mana manajer yang memiliki ego tinggi tidak akan menerima adanya keterlibatan karyawan karena akan merasa berkurang status dan keuntungannya bagi manajer tersebut. Kemudian pelatihan manajemen, di mana mempengaruhi cara pandang manajer karena biasanya pelatihan manajemen mengikuti filosofi yang dicetuskan oleh Frederick Taylor yang lebih fokus kepada penerapan prinsip-prinsip ilmiah dan perbaikan proses dan teknologi yang tidak berorientasi pada manusia, sehingga kemungkinan besar para manajer tersebut akan menolak pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Oke, yang terakhir itu ada karakteristik kepribadian para manajer, di mana yang dididik dengan cara lama tidak akan menerima pelibatan dan pemberdayaan karyawan karena mereka lebih memperhatikan tugas dan hasil kerja daripada memperhatikan orang yang bekerja tersebut. Nah, kemudian kita masuk dalam penolakan dari karyawan, di mana ada dua penolakan yang bisa saya bahas di sini. Yang pertama itu mereka merasa skeptis terhadap manajemen yang silih berganti tidak dilaksanakan. Kemudian yang kedua itu penolakan biasa juga terjadi karena karyawan tidak mau menerima perubahan karena menyangkut hal-hal baru dan mungkin tidak lazim sehingga sulit mendapat dukungan dari karyawan tersebut. Saya akan menjelaskan tentang implementasi pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Pengertian dari implementasi itu sendiri yaitu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan serta tindakan dengan tujuan. Untuk menggapainya juga diperlukan jaringan pelaksanaan birokrasi yang efektif. Ada 5 kesalahan umum yang harus dihadapi dalam implementasi pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Yang pertama, memulai kegiatan tanpa adanya strategi sistematis. Yang kedua, memulai kegiatan tanpa adanya kepemimpinan yang aktif dari manajemen. Yang ketiga, menghitung kegiatan seperti jumlah pertemuan tim untuk meningkatkan kualitas. Yang keempat, rencana dan harapan tidak realistis. Yang kelima atau yang terakhir, mengharapkan pelibatan akan ada akhirnya. Dalam penerapan implementasi pelibatan dan pemberdayaan karyawan, terdapat beberapa metode yang digunakan. Di antaranya adalah 1. Brainstorming.
Di sini manajer mempunyai peran sebagai katalisator untuk mendukung diskusi antar peserta. Peserta didorong untuk mengungkapkan seluruh idenya, akan tetapi tidak diperkenankan untuk menghakimi ide dari peserta lain. Kedua, nominal group teknik. Nominal group teknik merupakan salah satu bentuk dari brainstorming. Teknik ini terdiri dari 5 langkah, yaitu: pertama, merumuskan permasalahan; kedua, mencatat ide masing-masing; ketiga, mencatat ide kelompok; keempat, memperjelas ide-ide; 5, masing-masing anggota kelompok memilih ide yang sesuai. 3. Gugus kualitas. Perbedaan utama gugus kualitas dan brainstorming yaitu: anggota gugus kualitas adalah sekelompok karyawan yang secara sukarela melaksanakan pertemuan sendiri. Sedangkan brainstorming pada umumnya adalah bentukan manajer. Gugus kualitas ini bisa disebut juga dengan gugus kendali mutu. Adapun pengertian dari gugus kendali mutu yaitu sekelompok karyawan yang terdiri dari 4 sampai dengan 12 karyawan yang berasal dari tempat atau bidang yang sama dalam perusahaan secara sukarela berkumpul untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka dan menerapkan dalam kegiatan operasional perusahaan. 4. Kotak saran. Cara ini dilakukan dengan cara menyediakan kotak sebagai tempat karyawan menyampaikan saran tertulis. 5. Manajemen by walking around. Jalan-jalan di tempat kerja dan berbicara dengan karyawan untuk mengumpulkan masukan. Cara ini dinilai efektif karena dapat dengan langsung melihat sendiri di lapangan sejauh apa karyawan memahami apa yang mereka kerjakan. Penghargaan dan pengakuan prestasi karyawan. Penghargaan adalah ganjaran yang diberikan kepada karyawan agar produktivitas kerjanya tinggi. Penghargaan untuk karyawan diberikan dengan maksud untuk mewujudkan rasa terima kasih sekaligus retensi agar karyawan tersebut tidak memiliki pikiran untuk meninggalkan perusahaan. Ada beberapa cara dalam memberikan penghargaan untuk karyawan. Yang pertama yaitu memberikan perayaan untuk karyawan. Yang kedua, hadiah dengan amal. Yang ketiga, tunjangan fasilitas baru setiap tahun. Yang keempat, hari libur ekstra. Yang kelima, ucapan terima kasih personal. Jadi itulah cara-cara yang dapat diberikan untuk memberikan penghargaan kepada karyawan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang dipahami saat kami memaparkan materi, kami mohon maaf.